Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Abiasa Rizky Ferrari, Anjeli, Asyifa, Muhammad Hilmi Rabbani, Nafisa Zahra Putri, dan saya Rizka Awalia. kami di sini akan menjelaskan tentang public relation. Oke, untuk pertama ada sejarah public relation. Saya akan menjelaskan sejarah public relation. Public relation atau PR berkembang sebagai penerapan ilmu komunikasi yang praktis dalam organisasi atau perusahaan. Tokoh penting public relation adalah I. Philip Batterley asal Amerika Serikat, yang dikenal sebagai the father of public relation karena jasanya mengembangkan PR. Awal kiprah Ivy Lee terjadi saat pemogokan buruh batu bara. Ia sebagai wartawan mengambil langkah pembebasan pers, yakni transparansi informasi, yang saat itu dianggap sensasional karena belum pernah dilakukan sebelumnya. Lalu, ia juga sukses menyelesaikan krisis di perusahaan kereta dengan prinsip keterbukaan informasi kepada publik. Saya akan menjelaskan tentang konsep yang dibawa oleh Ivy Lee. Publicity dan keterbukaan informasi, yaitu perusahaan harus transparan kepada masyarakat melalui media, dan hasilnya perusahaan akan mendapatkan citra positif. Media akan puas dengan informasi yang jelas dan publik akan merasa dihargai. Lalu ada fungsi citra. Citra atau image adalah kesan, pandangan, atau gambaran yang terbentuk di benak publik tentang suatu lembaga atau organisasi. Bagi PR, citra sangat penting karena menjadi tolok ukur bagaimana organisasi dipersepsikan masyarakat. Berikut beberapa fungsi utamanya. Pertama adalah citra sebagai identitas organisasi. Citra mencerminkan kepribadian, nilai, dan karakter organisasi. Dan kedua adalah citra meningkatkan kepercayaan publik. PR menggunakan citra sebagai jembatan untuk menumbuhkan kepercayaan. Lalu ketiga, mendukung reputasi dan kredibilitas. Citra positif akan memperkuat reputasi lembaga. Keempat adalah alat diferensiasi ataupun pembeda. Nah, citra menjadi pembeda antara satu organisasi dengan yang lainnya. Kelima, membantu komunikasi dan hubungan dengan publik. Dengan citra yang baik, pesan yang disampaikan PR akan lebih mudah diterima dan dipercaya oleh publik. Keenam adalah modal dalam krisis. Citra yang kuat berfungsi sebagai penyelamat ketika lembaga menghadapi masalah. Ketujuh ataupun yang terakhir adalah meningkatkan dukungan dan partisipasi. Citra baik dapat mendorong publik untuk memberikan dukungan baik dalam bentuk kepercayaan, kerjasama, maupun keterlibatan langsung. Adapun menurut Frank Jenkins, pengertian citra adalah kesan yang ditimbulkan oleh sebuah organisasi, perusahaan, atau individu terhadap publiknya. Jenkins membagi citra menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, citra bayangan atau mirror image, yang diyakini oleh orang dalam organisasi tentang bagaimana publik melihat mereka. Lalu yang kedua, ada citra yang berlaku atau current image, actual image, di mana citra benar-benar ada di benak publik saat ini tentang organisasi atau individu, bisa positif atau negatif, tergantung perspektif. Yang ketiga, citra yang diharapkan atau wish image, desired image, citra yang ingin dibentuk dan dimiliki oleh organisasi atau individu. Biasanya ini ditetapkan dalam strategi komunikasi dan public relation. Baik, selanjutnya citra perusahaan atau corporate image. Citra ini menyeluruh mengenai organisasi atau perusahaan secara keseluruhan, bukan hanya tentang produknya saja. Yang kelima, ada citra majemuk atau multiple image. Citra ini ditimbulkan dari banyaknya pandangan berbeda dari kelompok publik yang berhubungan dengan organisasi. Dan yang terakhir yaitu citra produk atau produk image, yaitu yang melekat pada produk atau jasa yang ditawarkan oleh organisasi.
Selanjutnya yaitu kesimpulan. Sejarah public relation berawal dari peran Ivy Bederly yang menekankan prinsip keterbukaan informasi dan transparansi sehingga membentuk citra positif bagi organisasi. Dalam praktik PR, citra menjadi hal yang sangat penting karena menentukan bagaimana publik memandang organisasi. Fungsi citra bagi PR meliputi identitas organisasi, pembentuk kepercayaan publik, pendukung reputasi, alat pembeda, jembatan komunikasi, modal saat krisis, serta pendorong dukungan dan partisipasi. Menurut Frank Jenkins, citra terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu citra bayangan, citra yang berlaku, citra yang diharapkan, citra perusahaan, citra majemuk, dan juga citra produk. Sekian dari kami. Terima